Sebelum menonton video ini lebih lanjut, saya akan disclaimer terlebih dahulu. Kali Linux merupakan sistem operasi untuk cyber security dan penetration testing. Sebaiknya digunakan secara bijak dan jangan gunakan untuk aktivitas ilegal, peretasan tanpa izin, ataupun kegiatan ilegal lainnya. Dan tentunya ini untuk edukasi dan pembelajaran. Kali ini saya akan coba simulasikan instalasi Kali Linux di VirtualBox buat teman-teman yang mau belajar cyber security. Bisa menggunakan sistem operasi yang memang dikhususkan untuk kegiatan cyber security, salah satunya Kali Linux, walaupun sebenarnya ada banyak jenis operating system yang lain yang berbasis Linux juga, seperti Pirate Security ataupun yang lain. Namun secara familiar, Kali Linux ini juga mempunyai banyak pengguna dan juga komunitas dalam hal penetration testing maupun cyber security. Untuk menjalankan di VirtualBox tentu saja formatnya lebih berbeda ya dengan file sistem yang ada yang mau digunakan pada instalasi secara permanen di harddisk maupun SSD secara langsung. Yang pertama Anda bisa lakukan tentu saja mendownload file sistem Kali Linux dari situs resminya Kali org. Anda bisa download di sini. Kemudian masuk ke virtual machine ini. Kali Linux bisa dijalankan di berbagai perangkat juga. Salah satunya kalau mau install secara full komplit itu bisa di hardware secara langsung menggunakan file install image yang ini. Kalau untuk VirtualBox maupun virtual machine VMware, Anda bisa menggunakan yang virtual machine. Ini untuk ARM, untuk mobile juga bisa, untuk Android bisa di kustomisasi juga menggunakan Kali Hunter. Namun tentu saja harus memodifikasi file system dari Android tersebut dan perlu akses untuk super user, dan tentunya ini merubah sistem HP tersebut menjadi root ataupun memasang semacam TWRP dan lain-lainnya yang mendukung, dan Anda bisa mendownload di sini. Bisa juga menggunakan live boot secara persisten. Ini instalasi untuk di flash disk digunakan secara live. Untuk Windows juga bisa menggunakan WSL, Windows Subsystem for Linux ini. Ini akan menjalankan Kali Linux secara langsung di dalam Windows Subsystem. Jadi buat Anda yang pengen belajar Kali Linux sebenarnya bisa menggunakan berbagai cara tanpa menggunakan menghapus ataupun instalasi full OS di komputer Anda dan menghapus Windows Anda. Anda bisa gabungkan dengan Windows, Anda bisa dual boot, Anda bisa menggunakan live boot, ataupun bisa menggunakan VirtualBox. Namun yang paling mudahnya tentu menggunakan virtual machine, dan ini tidak akan memodifikasi dari hardware komputer Anda. Anda bisa mendownloadnya. Anda bisa menggunakan VMware, VirtualBox, Hyper-V, QEMU, ataupun yang lain. Dan di sini saya simulasikan untuk yang menggunakan VirtualBox. Anda bisa download di sini. Kemudian filenya diekstrak, ada yang VDI ataupun itu nantinya langsung masuk ke VirtualBox. Saya sudah mendownloadnya dan saya bisa langsung masuk ke sini. Untuk detail dari settingannya saya perlihatkan. Nah, untuk memori RAM yang nantinya akan digunakan saya alokasikan 4 GB.
prosesor ya, prosesor saya alokasikan 2 saja. Nah, ini untuk network sebaiknya menggunakan bread adapter. Anda bisa juga pakai USB semacam kartu wifi apa wifi card ya, wifi adapter ya, itu juga bisa Anda gunakan. Jadi nanti dalam komputer Anda bisa lebih leluasa juga mengakses beberapa tools, misalnya untuk kebutuhan keamanan jaringan pada network wifi itu membutuhkan yang namanya adapter wifi yang eksternal. Saya coba hidupkan untuk Kali Linux ya. Walaupun saya sebenarnya di salah satu perangkat menggunakan Kali Linux secara full, namun ini tutorial untuk yang menggunakan VirtualBox. Klik saja enter. Di sini Kali Linux berjalan dengan baik. Di alokasi RAM yang saya gunakan 4 GB, dan untuk prosesor saya alokasikan 2. Ini juga perangkat model lama. Jadi untuk desktopnya saya menggunakan XFCE yang tentunya ini agar lebih ringan. Kalau Anda ingin kustomisasi cara lain, bisa menggunakan desktop yang tampilannya juga lebih bagus seperti KDE, Gnome ataupun yang lain. Dan itu bisa dikustomisasi setelah Anda memasang Kali Linux-nya. Untuk yang versi VirtualBox ini ataupun Liveboot biasanya menggunakan user secara default menggunakan user Kali, kemudian passwordnya juga Kali. Nah, ini untuk tampilan dari defaultnya Kali Linux. Akan lebih lancar lagi kalau Anda mengalokasikan RAM yang lebih tinggi ya, dari 4 GB misalnya 6 ataupun 8 ataupun lebih tinggi lagi, dan menggunakan desktop yang tampilannya lebih modern dan lebih smooth tentunya. Kalau XFCE tentunya fokus pada simpel dan kecepatan. Dalam penggunaan RAM yang alokasi yang saya gunakan 4 GB dalam keadaan idle ini, tentu saja Kali Linux menggunakan konsumsi memori sebesar 772 atau sekitar 800-an MB. Desktop saya menggunakan XFCE versi 4.2, filenya YSH, kernel menggunakan Linux 6.17.10, swap memori sekitar 1 GB, disk yang saya gunakan 70 GB 70-an, dan ini terkonsumsi 16 GB.
berbagai alat yang di Kali Linux ini ada berbagai tools yang tentunya fokus pada cyber security dan juga penetration testing. Ada ratusan alat tentunya, dan ini bisa ditambah dari paket dari Debian ya. Untuk alat-alatnya saya tidak bisa mendemonstrasikannya secara langsung tentunya, karena saya sendiri juga masih mempelajari ini tentang operating system yang ini. Yang tentunya di sini ada berbagai alat yang memang sangat riskan ya sebenarnya jika digunakan untuk berbagai hal-hal yang ilegal. Misalnya saja tentang Reconnaissance, ini ada wifi ya. Wifi di sini ada casemat, host, burp suite, dan juga berbagai alat-alat yang lain ini. Ada Nmap, Nmap, Multigu, Cobuster. Burp suite ini dikhususkan untuk kerentanan pada web. Nmap, Nmap, forensik juga ada. Ini untuk mengidentifikasi berbagai file. Untuk defense, MS Venom ini adalah metasploitable ya, semacam kayak bikin exploit itu. Nah, apakah cocok sistem operasi ini untuk harian atau tidaknya? Dan tentunya kalau Linux itu cocok atau tidak untuk harian itu tergantung dari usernya. Kalau user itu fokusnya pada keamanan jaringan dan memang mempunyai spesifikasi pekerjaan pada cyber security, tentu saja Kali Linux ini sangat cocok untuk sistem operasi harian, karena dan di dalamnya memang sudah ada ratusan, bahkan ya mungkin ratusan ini ya, berbagai tools yang memang digunakan untuk kebutuhan cyber security. Untuk berbagai software lain, misalnya tambahan lain, secara default memang saya lihat belum ada ya, dan ini bisa ditambahkan secara manual. Misalnya saja pada aplikasi perkantoran, mungkin seperti Office, Anda bisa mendapatkannya dari paket tambahan seperti LibreOffice ataupun berbagai software yang lain. Anda bisa mendownloadnya secara manual. Untuk setting tampilan ataupun kustomisasi di Kali Linux ini juga ada banyak opsi sebenarnya, mulai dari background yang bisa Anda tambahin sendiri, icon juga bisa Anda kustomisasi, menu, file launcher, dan ini dock ini bisa Anda pindah-pindah ke bawah ataupun ke kiri. Akan cek untuk penggunaan memorinya ya. Ini kalau pakai Hatop juga ya sudah terinstall secara default ya di sini. Idle-nya 600-an MB, ini lebih ringan dari tadi yang waktu awal booting. Untuk pembelajaran lebih lanjut ataupun fungsi-fungsi dari berbagai alat yang ada di sini, tentu saja saya belum bisa menjelaskan secara satu-satu ataupun secara rinci, karena ini memang fokusnya pada peralatan untuk cyber security.
mulai dari attack, defense maupun dari segi forensik. Untuk perekaman layar sudah ada juga secara default record my desktop. Ini bisa Anda gunakan untuk membuat tutorial ataupun membuat dokumentasi perekaman layar langsung dari layar Kali Linux tanpa menggunakan software yang lain, karena memang sudah ada secara defaultnya. Sekian untuk cara instalasi dan juga pemasangan Kali Linux di VirtualBox. Untuk yang lain-lain semacam fungsi maupun dari ini ya, tool-toolnya ini masih saya pelajari juga, karena saya juga masih belajar tentang cybersecurity. Oke, sekian, dan tentunya ini semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang membutuhkan. Kalau Anda mau coba pakai Kali Linux, sebelum Anda menginstalnya untuk full OS di komputer Anda bisa menggunakan pakai VirtualBox lebih dulu, atau menggunakan Liveboot secara persisten.